Pada saat itu, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Aku terbangun dari tidurku yang singkat. Ku ingat sejak pulang sore tadi, aku belum menunaikan ibadah sholat Isya dan melewatkan maghrib. Gunung Lawu merupakan gunung yang terkenal akan keangkerannya. Tak heran jika pada setiap malam bulan purnama, warga sekitar memberikan sesajen di puncaknya. Saiki, oh iya, sadurunge iku ojo lali selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Loh, apa? Idul Fitri sih. Terus? Iki poso pirang dino sean. Oh iya, guys, purane. Iya, ayo. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Halo guys, balik mana nang konten ngoceh. Oh. Ata barengan balik. Leh, Balik, guys. Wis ini lho. Halo guys, balik mana nang konten ngoceh. ngobrol cerita horor. Serem nggak? Serem enggak? Kak sih, Biasa ya. Biasa yo. Biasa ya. Iyalah. Ya wis lah. Saiki, oh iya, sadurunge iku ojo lali selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Loh, apa? Idul Fitri sih. Terus? Iki poso pirang dino sean. Oh iya, guys, purane. Iya, ayo. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Ya, jadi ojo bolong-bolong ya. Ya coba bolong. Iki Coba mokel lho. Ana pirang dino? Dino. Seminggu. Seminggu kok ya. Oh, makanya ojo bolong ya, Ojo bolong. guys. Iki pesene teko Om Hau iki. Ketara rek bolong adik gak ngerti. Ketara wasane bolong gak ngerti. Wasane piro? Ya. Apa sih bolong telu Hah? seminggu iki? Bolong telu. Heeh. Aku lho gak Belum. bolong, Jo. Oh, sih. Ya iki dicontoh Om Hau. Bolong aku. Mangke sampai lali mau lho gak bolong. Kata hitung soalnya. Nomor engko riyo ngono ae. Oh, ngene ya. Iya. Jadi gak usah dihitung, rek dihitung krasa suwe-suwe. Wis jarno ae lah. Gak usah dirasakno. Ngono ae. Oke. Saiki apa Dewi Tiung? Ya iki rek, maca iki mau Maca apa maca iki? cerita horor dewa ya kan. Oh iya, saya ngoceh. Iya ngoceh kan. Kudu waya kismis. Dudu Oh, iya. Cece. Saiki sumbernya teko ndi, Om? Wingi kan teko ndi, Om? Google ya. Saiki Google. teko di mana, Om? Kayaknya lanjutane wingi. Oh, lanjutan. Nah, lanjutane soalnya wingi si akeh ceritane. Wingi Jadi- trending enggak sih, Om? Hah? Trending, Om ya. Trending lah. Oh iyalah. Terus didelok rek, aja mek gak mau delok, terus wis gak mau delok, gak mau subscribe. Delok entah, terus di-subscribe ngono lho. Iya. Ben dhewe iki tambah semangat rek. Sip. Semangat. Semangatmu adalah semangat kita juga. Ngono lah. Ya apa gitu. Ya wis lah, lanjut. Wis. Daripada ngoceh terus ket mau rek. Oh iya saiki ngoceh yo. Luwe ta, Om? Hah? Luwe ta. Nek gorengan mah. Gorengan. Iya, ada mah gorengan Pak. Yes, lanjut cerita, Om. Sama saya gitu, lihat apa Om Hau iki? Oh, sik lah. Siap. Saiki serius, guys. Si, judulnya apa? Judulnya iki mau. Judulnya ikut sholat. Iya, ngelak salat. Sholat. Pada saat itu, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Aku terbangun dari tidurku yang singkat. Ku ingat sejak pulang sore tadi, aku belum menunaikan ibadah sholat Isya dan melewatkan maghrib. Memang hari ini sangat melelahkan, sebab aku harus menyelesaikan semua tugas ujian sebelum pulang ke rumah untuk menghabiskan libur semester. Aku pun memaksa tubuhku yang masih lemas ini untuk berdiri. Ku ambil air wudhu di kamar mandi yang terletak di ujung lorong asrama. Setelah itu, bersiap mengenakan mukena dan menggelar sajadah. Aku mukena. Oh, ceritanya wong sih, Om ya. Iya, ada cerita apa wong. sih? Setelah semuanya siap, ku ucapkan takbir. Allahu Akbar. Iya, ini lho Allahu Akbar. Salat iki. Allahu Akbar ini. Tuh. Oke, lanjut. Dan memulai sholat. Awalnya tidak ada hal yang aneh saat sholat. Tapi pada duduk antara sujud di rakaat ketiga, aku mendengar suara doa dalam sholat. Wih. Mulai.
Kupelankan suara dan bacaanku, lalu berfokus pada suara tersebut. Jika didengarkan, kemungkinan suara tersebut datang dari belakangku. Aku malah noleh om nanti. Iya, aku merinding loh. Benar. Jadi seperti makmum. Saat itu, aku mengira itu adalah suara Ila, penghuni kamar depanku yang sering masuk tiba-tiba. Untuk memastikan, ku intip makmum itu saat sujud. Meski tidak terlihat wajahnya, namun terlihat kain putih seperti rukuh sedang sujud di belakangku. Ku lanjutkan sholat seperti biasa. Tapi saat malam, aku terkejut karena tidak ada siapapun di belakangku. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, aku keluar dan mengetuk kamar Ila. Tapi tidak ada jawaban dari dalam kamarnya. Bahkan terlihat dari celah pintunya jika lampu di dalam mati. Turun dong. Ku ingat-ingat pembicaraan terakhirku dengannya sambil kembali ke kamar. Jika tidak salah, Ila bilang akan pulang ke kampung pagi ini. Ku ambil handphoneku, buka kontak, lalu menghubungi Tamara, tetangga kamar sebelahku. Halo Tam, kamu di mana? Tanyaku. Di rumah Din. Aku kan tadi sore udah balik ke Pontianak, jawab Tamara. Anak-anak pada balik hari ini kayaknya deh. Kenapa? Sok. Aku memutuskan panggilanku dengan Tamara. Kurasakan juga ada seseorang yang duduk di belakangku. Aku tidak berani menengok ke belakang. Mulutku hanya komat kamit membaca doa sambil memejamkan mata. Mana lanjutkan? Gak ada gitu. Ngeri yo. Iya, ini kayak apa namanya? Sing viral biyen kayak film pendek itu. Oh, film pendek Makmum. Iya, persis kayak iya. Persis itu kayaknya. Ceritanya sing Makmum itu. Iki kos-kosan om. Asrama kok apa sih? Asrama itu yo modelnya kayak Kos-kosan. Iya. Modelnya kayak kos-kosan ngono. Kos-kosan khusus putri. Khusus putri. Oh. Itu bebas lo yo. Senengan langsung bebas ah. Kok ngerti ya om? Apaan sih cilik? Gak ngerti. Alah lel. Arek cilik le. Iki ngerti le pas bebas. Apa sih? Nah om, kira-kira om, nak cerita Iya. iki om. Sosok iki sosok apa om? Menurut apa om Hau iki? Spiran atuale om Hau. Apa? Sosok iyo. Iya. Iya wong salat. Langsung makmum iku. Iya Wong makmum salat. Jadi jine ku melok salat ya. Jine jid Islam. Iya. Menurut om Hau iki jine wedok apa lanang? Ngeroko ya le. Oh wedok ya. Masa sing iya. ngelambai enggak mungkin lah. Ngombe gue enggak mungkin ngono iku. Ah ya apa sih? Enggak mungkin. Mana ge roko. Jadi Bener-bener. ya pas aku salah sih. Enggak, om Hau selalu Salah. bener kok. Iya rek ya. Iya lah. Iya bener ya maksudnya. Nah iki om mau nak cerita mana om? Nisar mana om? Iya Mau arek iki komat kamit om. Komat kamit mau coba itu? Iya kok dukun ya komat kamit yo. Ya apa lagu? Ada mbak dukun ini sedang mengobati pasiennya. Komat kamit ini. Jine lah melok lah. Melok komat kamit lah. Pokoknya ngono. Ayo jin anu deh, jin Islam itu biasanya ya ngono. Apa? Yo melok salat kan berarti dhek iso gitu. Biasanya setan yo iso kecuali koyo maca ayat kursi dhek iso, tapi ada salah satu ayat yang dia tidak bisa baca. Apa itu? Ayat kursi. Kok Setan iso maca, tapi ada salah satu ayat yang tidak bisa dibaca. Tapi mbok iku mbok bener aku salah ya dibenerno lho ya. Ya soalnya wis kok di komen lah ya. Soalnya aku juga masih belajar ya. Iya. Om Hau, pemilik ormas bahagia om ya? Ah, ya enggak lah. Oh, enggak, enggak, oh. ora, ya. Milik kita bersama lah. Oh, iya. Oke, milik kita bersama. Kok kayak TV om? Enggak ya? Gitu loh gitu. Lanjut om, Lanjut loh. Saiki wayahe aku lagi. Misteri Gunung Lawu. Judulnya iki kayaknya daki-daki iki, Gunung Lawu. Gunung Lawu merupakan gunung yang terkenal akan keangkerannya. Tak heran jika pada setiap malam bulan purnama,
warga sekitar memberikan sesajen di puncaknya. Karena faktor supernatural ini ada banyak peraturan dan larangan sebelum mendaki ke atas. Salah satu larangannya adalah jangan asal-asalan memindahkan batu yang disusun. Konon, sebelum mencapai puncak gunung dari jalur pendakian Candi Ceto, ada tempat yang menjadi pasar gaib. Gaib. Batu-batu tersebut dipercaya adalah tempat makhluk-makhluk tersebut menempatkan dagangannya. Setan iso dodolan. Wis lanjut nasi Om. Jika kamu mendaki gunung tersebut dan mendengar suara yang menanyakan ingin membeli apa, jawablah pertanyaan itu dengan air, batu, atau daun, lalu berikan uang kepadanya. Jangan diam apalagi lari, sebab kemungkinan kamu tidak akan bisa kembali ke dunia nyata. Serem iki biasanya sing ngerti rek arek-arek sing daki-daki gitu kan. Pasti ro. Pasti tahu lah arek-arek daki-daki pasti tahu Gunung Lawu. Serem. Iya, serem. Om mau pernah ndaki? Daki Gunung Kembar. Apaan sih cilik Om? Gak ngerti apa iki Om? Kan gak tau gambar lah. Biar gambar SD lah mesti gambar gunung sih. Gunung Kembar ya. Aku tak daki aku gambar Gunung Kembar. Terus tengahnya ada sungai ngono ya. Tutup sungai sih, matahari biasanya. Oh, matahari. Iya, itu gambar legend. Terus akeh sawah-sawah. Nah, terus tak gambar ono nggaung daki aku iku gambar aku dhewe. Berarti aku daki Gunung Kembar. Ngono maksudnya. Bukan yang titik-titik. Enggak. Kakak kamu gak ngerti. Kalau Cilik ini kan. model tuh. Lah iki Om, kan ono pasar nih. Iya. Emangnya dodol opo? Biasane sih dodol panganan. Iya, rek ngono dodol black market biasa. Iya, barang gelap kan? Iya. Black market, barang gelap. Iya, bener. Iya kan? Berarti kamu kan gak ketok kan? Jenenge pasar setan, pasar gaib. Dodolannya pasti gelap-gelap, dodol black market iki. HP, batangan gitu ya. Bataman itu, batangan. Murah ya nih. Tahu ya, pengalaman ya. Iya, tahu lah pasti tuku lah gue. Terus nak cerita iki Om. Iya. Misalnya ditanya tuku apa, iki ana jawabane. Dongkon jawab pertanyaan itu dengan air, batu atau daun, lalu berikan uang kepadanya. Lah pokok gak gunting batu kertas Om. Sud lah, gunting batu kertas. Ada namanya tadi sud ya. Daripada air, batu, daun. Jadi pas ngene. Apa kasih takok Mau beli apa? Sud kertas. Oh gunting. Jadi biasa tadi sud dhisik, baru dikek duit. Ngono lho. Kayak sing ngono ya. Kayak bayanganku kayak gitu. Jadi kan gunting air, batu, daun lho. Oh berarti daun ini kertas. Maksudnya daun kan ngene kertas ya. Berarti ya karuan. Gak kuat aku karo mah. Iso kayak ngono ya. Tadi gak oleh lho, itu mau kan ngomong. Ono biasane ono batu disusun-susun gak oleh dipindahno. Iya, iku larangane. Rek dipindahno biasanya iya iku mau gak iso balik di dunia nyata. Iya, wis disesatno terus muter. Jadi biasanya rek sing tak koyo ndelok cerita-cerita ya. Koyo ngono iku biasanya rek anu langgar pantangane ning hutan iku mau apa ning gunung-gunung biasane. Kadang ngono diputer-puterno. Mlaku iku rasane aku berjalannya bener. Tapi cuma kadang iku mau balik mana. Berarti dhek ngelanggar pantangane, mbok mau celometan, mbok bengok-bengok, mbok ngomong kotor iku tau. Atau nantang Om. Nantang berarti. Biasane ngono. Soalnya ada kan kita ke gunung itu biasanya kita kan tamu. Jadi bisa baiknya ya wis ngomong yang sopan, wis gak usah bengok-bengok, gak usah nantang-nantang atau sing ngomong kasar-kasar, wis misu-misu. Jadi gak seneng. Nah iku lho, rungono pesane Om mau rek. Wah, sing daki-daki rek ya wis biasane akeh lho, akeh korban-korban iki biasane sing awakmu ning TV-TV, ning berita-berita, ning YouTube, biasane kan ngono iku. Durungono, cot guyu ae nang mburi kamera iki. Guyu cak. Nah iya. Aku ki serius lho.
serius dan guyonan. Ayo, lanjut. Oke, lanjut cerita ketelum ya. Iya, ketelu rek. Apa judulnya? Kilo judulnya. Pesan makanan, guys. Judulnya. Pada tahun 1989, kedai kopi Chow di Hong Kong mengalami kasus yang aneh. Cerita itu bermula pada suatu malam ketika ada telepon yang meminta pesan antar. Lewat telepon, suara itu memesan 4 porsi nasi sapi panggang dan diantar ke salah satu villa di Taipo. Itu tempat. Taipo. Iya, kan Oh. salah tulis ya. Tipu. Oh, Tipo. Iya, Oh. tipu. Salah tulis. Salah ketikan. Saat pegawai Chow tiba, pemilik rumah hanya membuka celah pintu dan memberikannya uang. Makanan tersebut juga diminta untuk ditinggalkan saja di depan pintu. Tanpa rasa curiga, pegawai itu pun kembali dan meletakkan uang tersebut di laci kasir. Setiap malam pada pukul 11 malam, pemilik kedai biasanya datang untuk menghitung total pemasukan. Ketika ia membuka laci, ia menemukan kertas mayat atau kertas yang biasa dibakar saat pemakaman Tionghoa di kasirnya. Marah, esoknya ia bertanya pada para pegawainya. Tidak ada satupun dari pegawai yang mengaku. Bahkan mereka mengatakan jika tidak sampai hati melakukan percandaan semacam itu. Hari itu ada telepon lagi yang meminta pesan antar ke alamat yang sama di Taipo. Salah tulisan. Enggak, itu daerah itu. Oh, daerah Iya. Tionghoa. Tionghoa. Malamnya, lagi-lagi sang bos menemukan kertas mayat di laci kasirnya. Hal yang sama berlangsung lagi keesokannya. Bos itu mulai curiga dan berpesan pada anak buahnya. Jika ada pesanan ke Taipo, ia yang akan mengantarkannya sendiri. Maka ketika datang pesanan itu, ia kemudian menaiki sepeda motor dan mengantarnya sendiri. Sama seperti pegawainya, ia juga diminta meninggalkan makanannya di depan pintu. Lalu lewat celah pintu, uang itu disodorkan. Ia mengecek uang itu saat itu juga, namun tidak ditemukan hal yang aneh. Ia pun kembali dan menaruh uang tersebut di laci yang berbeda. Esoknya, uang yang ada di laci berbeda itu berubah menjadi kertas mayat. Bos Chow pun menelpon polisi melaporkan kejadian tersebut. Polisi segera menyelidiki villa itu dan menemukan 4 mayat manusia. Forensik yang menyelidiki itu pun mengatakan bahwa keempatnya sudah meninggal lebih dari seminggu. Sementara tidak ada tanda-tanda orang lain yang keluar atau masuk rumah itu. Berarti kayak mayat penasaran mungkin. Enggak ya? Itu mayat penasaran. Apa? Setan penasaran. Oh, setan Iya. penasaran. Keliru awakmu. Ngomong mayat penasaran. Zombie kayak aneh. Zombie ini tunggu jo. Ada zombie. Zombie ini sok pesan sudah telepon nggak ada ini. Halo, aku zombie. Halo, duduk. Aku ada pesan. Halo. Aku ada pesan makan, mau tunggu lu ini. Ayo, lapo gak tuku sate Om? Hah? Lapo gak tuku sate Om? Iya, sate babi. Kan yang Cina. Enggak, sate babi. Oh iya, di Indonesia kan sate ayam. Ayam. Mana sate babi? Sate babi lah. Tahu? Hah? Tahu lah, Coba, sampean. mangan apa? Babi. Babi. Gak komentar. Kawal yang haram. Oh, kalian. Itu untuk soalnya kan agama dewe kan dilarang seperti itu, memakan babi itu haram. Siap. Tapi minum arak nggak haram. Anjay. Aja ditiru guys, aja ditiru guys. Enggak. Ya apa iki? Aku sik cilik lho diajari ngono rek. Cek cilik jare. Oh, wingi nane mari ngombe. Ngono jare. Sebutnya kabeh merek. Acan gak metu Om. Bus. Nah iki Om, lapo Om? Kok setan iki gak gelem metu omah? Kok nyodorno dhuwit teko lawang iki Om? Isin. Isin Iya. apa karantina Om? Iya, anu aya Covid.
Tapi 89 kudu kaya Covid lho. Kan dong. Kudu durung ono virus sing berbahaya durung ono. Kudu digawe virus e. Wis om, kono bakso iki om nah wetu. Iki jangan satu. Nino. Wis. Wis lanjut. Lanjut. Nino om. Delok mburi. Aman guys. Lanjut. Siapa iki? Aku ya iki. Oke. Serius. Judulnya sopan ditambahi kalau tambahannya santun, sopan toh. Iya. Karena keluargaku yang menganut paham kejawen, aku sudah terbiasa melihat hal-hal gaib sejak kecil. Saat SMA, aku memiliki 2 orang sahabat, sebut saja Mawar dan Dewi. Suatu sore, menjelang maghrib, kami bertiga hendak pulang setelah mengikuti kegiatan tambahan. Untuk menuju gerbang depan dari ruanganku saat ini, ada 2 jalur yang bisa dilewati. Jalur singkat yang memotong lewat gang sempit atau jalur panjang yang mengitari lapangan sepak bola sekolahanku. Karena kondisi ini, aku bisa melihat ada sesosok makhluk di gang sempit pada saat itu. Kuperingatkan kedua temanku, jangan lewat sini, muter aja yuk. Mereka heran dan bertanya kenapa. Aku menjawab, biar tidak mengganggu. Dewi langsung paham, tapi Mawar bergeming dan tetap lewat jalan itu. Malah sambil bernyanyi-nyanyi. Kami pun bertemu kembali di gerbang sekolah. Nggak kenapa-napa kan? Kalian malah capek muter-muter lapangan, kata Mawar. Kami pun pulang ke rumah masing-masing. Pagi harinya, Mawar tiba-tiba muncul di depan rumahku sambil menangis. Ia diikuti oleh seorang wanita, pria, anak kecil, dan nenek-nenek. Tapi aku tahu semuanya adalah makhluk gaib. Kamu lihat kan, Rin? Aku lihat semuanya. Aku nggak mau, katanya sambil menangis. Kubawa Mawar ke pamanku yang seorang paranormal. Aku ditolong. Saat itu, ia hanya berkata pada Mawar, "Oh, enggak apa-apa. Paling seminggu mereka cuma mau ngajari kamu supaya lebih sopan saja." Nah, gitu sopan. Berarti ketempelan gitu. Iya, ketempelan. Iya, ketempelan sih. Ngomongnya ketempelan. Nah, nek cerita iki kan nak gang-gang sempit identik karo kayak penunggu-penunggu ngono ya. Pasti ono. Nenek Indonesia iki mek gang-gang sempit iku identik apa ya? Jadi kayak ngene kae. Oh. Main kaplek. Betul. Lah penunggu sisa dong. Iya, mesti ya. Jejer ngono, pecah jagang tengah. Iya, rame. Puter. Oh, muter. Misalnya lah dipaksa lihat kono, ketempelan opo? Mewah dhewe paksa lihat kono. Ketempelan dosa. Ketempelan dosa. Lah iya, ada yang lewat kono kan ana ngomong arek muter-muter loro ngene ya. Jelas. Rene sih, ayo welong pisan iki. Muter. Bener. Anak gelas ya kan. Gelas muter. Aduh, ayo kan ketempelan dosa. Pengalaman tak bisa bareng-bareng kok ya. Aku durung ono pengalaman iki. Alah. Bikinan itu loh, ya apa sih? Lewat jalan sempit ini. Enggak. Oh, mesti gak cerita. Temenan itu ini. Ini cerita. Ayo, lewat aku kok ngeliat gang sempit tuh. Apa? Aku diceluk konco-koncoku. Terus ketempelan apa? Ketempelan dosa. Gak ketempelan setan, dosa. Sakit. Oh, iya. Dosa bareng-bareng gitu. Ada cerita mana kau? Koyo wis mari. Wis entek mi. Entek koyo wis. Wis lah. Entek guys, wis entek. Berarti sampai kene ya. Iya, sampai kene ceritane. Wis arek
Ojo lali gawe subscribe, comment, like and share. Nanti yo. Ning isor iki. Bisa kene. Iya. Kene. Sehat. Kok muncul Om ya? Muncul engko. Siapa sing ngedit itu? Hah? Ana ya? Ono lah, ayo pinter areke. Oh iya. Areke apik kok. Si jomblo. Maksudnya juga kurung nikah rek. Iya, Sing anu, kurung nikah. Wis, cukup sekian. Mungkin ada Om Hau pesan-pesan. Pesan-pesane Apa? Kan ono kata-kata mutiara gitu. Biasanya Om Hau. oh ngono ya. Wis mari ku mau. Apa? Kudu sopan. Kudu sopan. Dimanapun kita berada, kita tempati atau kita kunjungi, kita itu harus sopan. Ya sopan rek, sopan santun, itu dijogo. Itu ngono lho. Wis lah rek. Yo Iya, wis. iya. Sun yo, sekian Dadah. ikut Om Hau. Dadah. Dadah. See you. Muah.